Gerakan Teman Ahok yakin mereka akan mampu memenuhi target pengumpulan 1 juta KTP warga Jakarta pada bulan Mei ini dan meminta pasangan Basuki Cahayapurnama Heru Budi Hartono segera mendeklarasikan diri jika target tersebut tercapai. Saat ini jumlah KTP yang terkumpul telah mencapai 780.000. Jumlah itu melebihi ketentuan KPU untuk mengusung calon gubernur independen di DKI Jakarta, yaitu 500.000 KTP. Teman Ahok sendiri sejak awal menargetkan bisa mengumpulkan 1 juta KTP. Untuk mencapai target tersebut, Teman Ahok telah menambah beberapa posko, tidak hanya di pusat perbelanjaan, tetapi juga di perumahan warga. Koordinator Teman Ahok, Singgih Widyastomo, mendesak pasangan Ahok Heru untuk segera mendeklarasikan diri sebagai bakal calon DKI setelah 1 juta KTP terkumpul pada akhir bulan Mei ini. Yakin kami bisa mengumpulkan 1 juta KTP sampai dengan akhir Mei. Yang kedua, pembukaan posko yang makin banyak, posko partisipasi, posko binaan kami, bahkan booth mall yang makin banyak. Itu yang meyakinkan kami bahwa kami yakin dapat 1 juta KTP bahkan lebih di akhir Mei. Artinya kami sudah yakin, kami sudah menepati janji kami dengan Pak Ahok bahwa Bapak juga harusnya mendeklarasikan bahwa dia akan maju. Risma hari ini membantah telah diminta oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri untuk menjadi bakal calon gubernur DKI Jakarta pada Pilkada DKI 2017 mendatang. Namun dari sejumlah pernyataan Risma mengisyaratkan bahwa dirinya siap jika diminta oleh PDI Perjuangan, meski hingga kini belum ada sikap resmi dukungan dari PDI Perjuangan. Pernyataan Risma disampaikan setelah pertemuannya dengan Gubernur DKI Basuki Cahayapurnama kemarin atas undangan dari Presiden Joko Widodo ke Istana guna mengikuti rapat terbatas. Risma mengaku tidak mengetahui munculnya poster dukungan agar Risma maju ke Pilkada DKI. Risma juga mengaku bahwa sejauh ini belum ada permintaan resmi dari PDI Perjuangan untuk meminangnya sebagai cagup guna perebutan kursi DKI 1. Risma menyerahkan sepenuhnya kepada DPP PDI Perjuangan. Risma juga percaya atas takdir Tuhan jika ia memang harus diminta untuk menjadi bakal cagup DKI Jakarta. Ke sana hanya saya tunjukkan juga apa yang sudah dilakukan itu. Saya hanya nunjukkan itu aja, nggak ada ngomong sama sekali soal DKI. Semua teman-teman tahu bahwa saya juga sudah janji sama warga Surabaya. Kan saya nggak mungkin kemudian seenak saya ninggalkan kayak gitu kan. Kenapa enggak? Saya nggak pernah berpikir untuk itu. Karena jadi itu nanti saya sekali lagi saya pasti nggak percaya. Itu nanti Gusti Allah yang ngatur. Semua tuh Gusti Allah. Saya nggak nyiapin yang kedua pun saya nggak nyiapin. Sementara itu kian santernya nama Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini untuk ikut berlaga di Pilgub DKI. PDI Perjuangan menyatakan belum ada dukungan secara resmi kepada Tri Risma hari ini. Hal tersebut disampaikan politisi PDI Perjuangan sekaligus anggota Komisi 3 DPR Masinton Pasaribu terkait beredarnya poster dan posko Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini di Jakarta. Hal tersebut menimbulkan tanda tanya apakah PDI Perjuangan telah mengusung kadernya Risma untuk bersaing dengan Ahok 2017 mendatang. Namun rumor tersebut dibantah PDI Perjuangan. Menurut Masinton, dukungan terhadap Risma di DKI adalah dari swadaya masyarakat. Masinton menambahkan PDI Perjuangan sejauh ini belum menetapkan calon gubernur DKI Jakarta. Sejak dibukanya pendaftaran bakal calon gubernur oleh DPD PDI Perjuangan DKI, sudah ada 40 bakal calon gubernur dari eksternal partai yang mendaftar dan kini tengah memasuki proses verifikasi. Nah, terus saya tunjukkan kami juga kaget antusiasme publik memunculkan nama Bu Risma sebagai bakal calon gubernur DKI Jakarta, dan yang kami tahu itu muncul dari inisiatif masyarakat, ya. Jadi itu bukan diinisiasi oleh partai, tapi masyarakat yang menginginkan Bu Risma sebagai calon gubernur untuk DKI Jakarta. Untuk mengetahui bagaimana situasi arus lalu lintas di sejumlah daerah yang menjadi tujuan wisata, kami langsung bergabung bersama rekan-rekan kami. Ada Syaza Wisastro di Simpang Gadok Bogor, serta ada Patricia Jane di Lembang, Bandung, Jawa Barat. Kami akan bergabung dengan Syaza terlebih dahulu. Syaza, bagaimana arus lalu lintas menuju puncak sore hari ini? Ya, Zakia, memang
arus lalu lintas di Simpang Gadok atau tepatnya di tempat saya berdiri ini terlihat cukup lengang, namun kelengangan ini dikarenakan Satlantas Polres Bogor sedang memberlakukan sistem satu arah. Sejak pukul 2 siang atau 14 waktu Indonesia Barat siang tadi, itu sekitar 3 jam hingga saat ini. Dan pemberlakuan sistem satu arah ini berlaku untuk kendaraan dari Jalan Raya Puncak Bogor atau atas ini menuju ke bawah, yaitu menuju ke Tol Jagorawi. Sedangkan untuk arah sebaliknya dari Tol Jagorawi menuju Puncak Bogor atau dari arah Pasar Ciawi menuju Persimpangan Gadok ini harus rela berhenti atau mengantri sendiri bukan. Dan memang dominasi kendaraan sendiri yang mengarah ke Puncak Bogor ini masih didominasi oleh kendaraan pribadi dari warga Jakarta dan sekitarnya. Ini terlihat dari plat nomor mobilnya, plat B dan juga plat F. Dan antrian kendaraan yang terjadi karena sistem satu arah ini berlangsung di Tol Jagorawi dan mengular sekitar 2 hingga 2 km panjangnya. Sedangkan untuk yang dari Pasar Ciawi menuju Simpang Gadok ini mengular sekitar 1 km panjangnya. Menurut Satlantas Polres Bogor, rencananya pemberlakuan sistem arah ini akan berlangsung hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat atau sekitar setengah jam sejak saat ini. Namun yang perlu digarisbawahi adalah pemberlakuan sistem satu arah ini bersifat situasional. Ini menilai atau melihat apakah arus lalu lintas atau kondisi arus lalu lintas di Jalan Raya Puncak Bogor ini padat atau tidak, karena memang pemberlakuan sistem satu arah sejak siang tadi ini diberlakukan karena Satlantas Polres Bogor melihat arus lalu lintas di Jalan Raya Puncak ini cukup padat, dan kepadatan terjadi di Jalan Raya Puncak Bogor karena banyaknya atau melonjaknya kendaraan para wisatawan ini yang hilir mudik untuk menyambangi atau memasuki tempat-tempat wisata maupun kuliner dan juga tempat-tempat belanja yang berada di kawasan wisata Puncak Bogor. Dan ada beberapa titik macet di Jalan Raya Puncak Bogor ini seperti Pasir Muncang, Simpang Megamendung, Pasar Cisarua, Simpang Taman Safari, dan juga beberapa tempat wisata maupun kuliner lainnya. Dan rencananya sistem pemberlakuan satu arah ini akan terus bersifat situasional hingga hari Minggu atau tepatnya pada saat akhir dari libur panjang akhir pekan ini. Dan kepadatan ini memang seperti kita ketahui selalu terjadi apabila ada libur panjang akhir pekan, karena kawasan Puncak Bogor masih menjadi salah satu tujuan wisata favorit bagi para warga Jakarta dan sekitarnya. Zakia. Ya, baik, terima kasih Syaza. Dan selanjutnya saya akan ke Patricia yang berada di Kabupaten Bandung. Patricia, apakah kepadatan di Tol Paster ini sudah terurai? Ya, Zakia, memasuki hari kedua liburan panjang pada sore hari ini memang arus kendaraan dari gerbang tol keluar Paster yang menuju ke Bandung sudah mulai terurai. Sebanyak 8 gardu tol difungsikan secara maksimal, juga ada penambahan petugas dan juga ada penjagaan pada gardu tol otomatis di mana petugas menjaga dan memastikan agar kendaraan yang melintasi gardu tol otomatis memiliki e-tol card yang nantinya tidak akan menghambat arus keluar tol Paster menuju kota Bandung. Dan meskipun demikian, kendaraan yang masuk ke kota Bandung masih didominasi oleh kendaraan dari luar kota, yakni dari Jakarta dan Bogor. Dan sebelumnya pihak Jasa Marga telah memberlakukan sistem jemput kendaraan, yakni memberikan kartu ke tol masuk di pintu masuk tol Paster untuk kendaraan yang ingin meninggalkan kota Bandung dengan melalui tol Paster. Zakia. Patricia, kemudian bagaimana dengan kapasitas penginapan di Lembang? Okupansi hotel di Lembang di sini sendiri sudah cukup padat, di mana hotel sudah pada penuh kamarnya, dan hingga akhir pekan nanti tidak ada lagi kamar yang bisa ditinggali oleh pelancong dari luar kota Lembang. Dan menurut pantauan kami dari kota Bandung, Lembang, Ciater hingga Subang, sampai saat ini hotelnya tidak memiliki kamar sama sekali, bahkan full book hingga untuk 2 hari ke depan nanti. Dan berikut wawancara kami dengan salah satu pengelola hotel di Lembang.
Sayangnya untuk malam ini kita sudah full book, dari 42 kamar sudah terisi semua. Untuk weekend memang biasanya full, tapi khusus untuk long weekend ini hampir setiap hari full. Nah, bagi Anda yang saat ini masih berada di Lembang, jangan khawatir karena beberapa resort di sini telah menyediakan tenda yang bisa Anda sewa seharga Rp400.000 untuk Anda tinggali nanti malam. Jadi Anda tidak perlu lagi menginap di mobil maupun di rest area. Dengan adanya fasilitas dari resort dan juga kantong parkir yang disediakan dari resort, Anda bisa terus berkunjung ke Lembang dan menikmati perjalanan Anda. Ya, kembali ke Anda di studio, Zakia. Iya, baik. Terima kasih. Melaporkan langsung dari Lembang, Jawa Barat. Terima kasih Patricia Jane dan juga sebelumnya ada Syaza Wisastro. Terima kasih teman-teman. 8 nama bakal calon ketua umum Partai Golkar telah siap bertarung dalam perebutan pucuk pimpinan partai beringin. Dari 8 kandidat yang muncul, diprediksi akan terjadi persaingan ketat antara kandidat berlatar belakang aktivis dengan kandidat berlatar belakang pengusaha. Kampanye bakal calon ketua umum Partai Golkar resmi dibuka pada Minggu 8 Mei 2016. Acara sosialisasi yang diselenggarakan di Medan, Sumatera Utara ini disambut antusias para pendukung Caketum Golkar. 8 kandidat yang muncul mewakili 2 latar belakang. 4 diantaranya berlatar belakang aktivis, yakni Ade Komarudin, Priyo Budi Santoso, Syahrul Yassin Limpo, dan Mahyudin. Sementara 4 lainnya berlatar belakang pengusaha, yakni Setia Novanto, Aziz Samsudin, Erlangga Hartarto, dan Indra Bambang Utoyo. Dari 8 kandidat ini diprediksi Ade Komarudin yang merupakan representasi dari kelompok aktivis akan bersaing ketat melawan Setia Novanto sebagai representasi politikus Partai Golkar berlatar belakang pengusaha. Andai nanti memang terpilih, tentu saya akan melakukan banyak hal untuk partai dan untuk negara ini. Terutama untuk negara ini adalah sama-sama membantu pemerintah untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Dukungan dari daerah-daerah sendiri seberapa besar Kang Akom untuk Pak Akom? Insya Allah semua dukungan sampai hari ini alhamdulillah berbondong-bondong. Saya sangat optimis dan saya melakukan persiapan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita bisa terus demi kepentingan kemajuan Partai Golkar, dan juga tentu kita akan bekerja sama terus dengan pemerintah, khususnya mendukung pemerintahan Jokowi dan juga Yusuf Kala. Dari sisi logistik, Setia Novanto lebih unggul daripada Ade Komarudin. Namun dari sisi integritas, Ade Komarudin lebih unggul karena belum pernah tersangkut kasus hukum atau kasus etik. Kalau tidak jujur, terstigma gitu ya, ini dia akan menjadi bulan-bulanan nanti. Oleh karena itu, kalau sudah lulus integritasnya, bagus sekali. Bagaimana kompetensinya, track recordnya gitu ya, passionnya dalam memimpin Golkar nantinya, menjadi manajer Golkar, lalu leadershipnya dan sebagainya. Menurut saya nomor 1 yang tidak bisa ditawar, bahwa yang bersangkutan betul-betul memiliki integritas. Selain Novanto dan Ade Komarudin yang diunggulkan, Erlangga Hartarto digadang-gadang sebagai kuda hitam dalam pemilihan ketua umum Golkar kali ini. Erlangga bahkan mengklaim telah menggalang kekuatan bersama calon ketua umum lainnya. Mungkin kita poros tengah, karena kami sudah berkomunikasi dengan 4 calon ketua umum yang lain, yaitu Syahrul Yassin Limpo, Aziz Samsudin, Mahyudin, bahkan Priyo Budi Santoso. Banyak faktor yang berpengaruh dalam kontestasi Golkar 1. Bahkan sikap pemerintah dinilai turut menentukan peluang para kandidat. Bagaimana kecenderungan arah politik Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Yusuf Kala nanti akan terlihat dalam dinamika politik di tubuh Partai Golkar. Tim Liputan, Metro TV. Ya, jika UN SMA sudah diumumkan, sementara esok adalah hari pertama pelaksanaan ujian nasional untuk tingkat SMP dan sederajat, soal-soal UN telah didistribusikan ke berbagai wilayah di Indonesia. Di Aceh, soal UN ini sudah didistribusikan ke sejumlah polsek yang berdekatan dengan sekolah, sementara di Yogyakarta 35 truk siap mendistribusikan soal UN ke 35 kabupaten di Jawa Tengah dengan pengawalan ketat kepolisian. Kami langsung bergabung bersama dengan rekan-rekan kami, ada Bramantio Herlambang dan juga ada Clara Alverina yang berada di Yogyakarta. Saya akan ke Aceh terlebih dahulu. Bram, seperti apa persiapan jelang UN di Aceh dan kapan soal akan dibagikan ke sekolah-sekolah?
Ya, Zakia, sejauh ini berdasarkan informasi yang kami terima memang soal ujian nasional bagi siswa sekolah menengah pertama maupun kejuruan telah didistribusikan ke sejumlah polsek dan ini nanti direncanakan akan didistribusikan ke sejumlah sekolah pada Senin pagi. Seperti yang terjadi pada Kabupaten Aceh Tamiang, ini memang sejak siang tadi soal ujian nasional telah dibawa dan didistribusikan dari Mapolres tempat ke sejumlah polsek yang berdekatan dengan sekolah. Dan pasca pendistribusian memang petugas dari Dinas Pendidikan didampingi oleh aparat polisian setempat memang melakukan pengecekan maupun pendataan dari soal yang tiba. Dan Dinas Pendidikan memang memastikan tidak ada kekurangan soal maupun kecacatan yang terjadi pada sejumlah kelengkapan ujian ini. Dan tidak hanya di Aceh Tamiang, tetapi juga di Kabupaten Aceh Sigli, seluruh soal memang telah didistribusikan ke sejumlah polsek yang memang berdekatan dengan sekolah. Dan sama dengan sebelumnya bahwa direncanakan penyaluran akan disampaikan dan disalurkan setiap harinya sesuai dengan kebutuhan mata pelajaran yang diujikan setiap harinya. Dan pasca penyatakan kelengkapan soal, area pendidikan ini soal-soal nanti akan disimpan di ruangan dan dikunci maupun dijaga oleh aparat kepolisian. Dan tidak hanya itu, Kota Subuh Salam juga telah melakukan pendistribusian ke sejumlah polsek dan tidak hanya itu bahwa pihak sekolah juga melakukan persiapan lokal dengan para siswa. Demikian. Ya baik, Bramantio, terima kasih atas informasinya. Selanjutnya saya akan ke Yogyakarta. Clara, seperti apa proses distribusi soal UN di Provinsi Jawa Tengah? Ya Zakia, memang Jawa Tengah menjadi provinsi terakhir setelah sebelumnya soal ujian nasional sudah didistribusikan ke 7 provinsi lainnya sejak bulan April tahun 2016 dan dini hari tadi sudah ada jutaan lembar soal ujian nasional untuk tingkatan SMP yang untuk di wilayah Jawa Tengah yang sudah mulai didistribusikan dan proses distribusi soal ujian nasional ini dilakukan dari gudang tempat percetakan PT Pura yang berpusat di Kudus, Jawa Tengah. Ada 35 truk yang dikerahkan untuk mengirim soal ujian nasional ke 35 kabupaten di Jawa Tengah. Dan proses pendistribusian soal ujian nasional ini mendapat pengawalan ketat dari Satuan Polisi Polres Kudus yang bersenjata lengkap. Pengawalan ini dilakukan untuk menghindari kebocoran soal ujian nasional dan selain dijaga ketat aparat kepolisian, pendistribusian soal ujian nasional juga dikawal masing-masing dinas pendidikan kabupaten atau kota. Sebelum diberangkatkan ke 35 armada truk pembawa soal ini juga secara simbolis diberi segel sebagai tanda bahwa soal akan didistribusikan dengan aman. Jumlah soal ujian nasional yang didistribusikan ke seluruh Jawa Tengah ini mencapai sekitar 2.300.000 set naskah, termasuk sekitar 25.000 set naskah soal cadangan untuk ujian nasional susulan. Sementara itu Zakia, di Temanggung kami menemukan soal-soal ujian nasional yang sudah didistribusikan ini disimpan di lorong kantor Dinas Pendidikan setempat. Hal ini dikarenakan minimnya tempat penyimpanan sehingga naskah soal hanya diletakkan di lorong kantor yang telah dikelompokkan berdasarkan asal sekolah. Dan peletakan naskah di lorong tersebut memang lebih memudahkan petugas dalam mendistribusikan naskah soal kepada 4 suprayon yang ada di Temanggung. Namun panitia pelaksanaan ujian nasional Kabupaten Temanggung tetap menjanjikan keamanan dan tidak ada kebocoran soal karena dijaga ketat oleh pihak aparat kepolisian. Zakia. Iya baik, terima kasih Clara Alverina dan juga sebelumnya ada Bramantio Herlambang. Terima kasih teman-teman atas informasinya dan pemirsa.